Selamat pagi Bu Amel, perkenalkan nama saya Antonitius Bastian Budiarto dari kelas 12 IPA 5 absen 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu sindrom yang telah saya pilih. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke sindrom yang akan dibahas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu mutasi secara keseluruhan. Jadi mutasi ini adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut sebagai mutasi titik, maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut sebagai aberasi. Di sisi lain, mutasi yang terjadi dalam gen yang mengontrol fungsi seluler untuk mengodekan protein tertentu dapat menyebabkan penyakit genetik. Penyakit genetik ini merupakan kondisi medis yang disebabkan oleh adanya mutasi dalam gen tertentu yang mengganggu fungsi normal sel atau organisme. Seperti contohnya pada gambar-gambar berikut ini, di mana dapat kita lihat contohnya ada Down syndrome, progeria, ectrodactyly, dan hypertrichosis. Mutasi sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor fisika seperti radiasi dan sinar X, faktor kimia seperti pengaruh kandungan dalam makanan dan minuman, hingga faktor biologi seperti virus-virus tertentu. Sekarang kita akan masuk ke salah satu mutasi genetik yang mungkin cukup jarang ditemui. Berdasarkan data yang ada di internet, probabilitas seseorang terkena sindrom ini sangatlah rendah, di mana rasionya ada di angka 1/5.000 orang. Di mana sindrom yang akan kita bahas ini merupakan sindrom yang bernama sindrom Marfan. Mari kita lihat tayangan video berikut. With Marfan's, I'm really tall. I've got really long fingers and feet and everything. Doesn't it hurt when you touch it? No, it's not like bruised. Hurts when you walk though. Yeah, sometimes. Because of my loose connective tissue, I walk sort of on the insides of my feet. And obviously that's not very good because your knees clash together. So I got my feet straightened through 2 surgeries. I had mild scoliosis at one point. My mouth isn't very proportioned. I have a really small jaw. My eyesight's really bad. Sort of like looking through 2 wide toilet rolls. Jadi dalam video tadi adalah salah satu contoh orang yang mengalami sindrom Marfan, di mana orang tersebut memiliki gejala atau kelainan fisik yang sangat jelas dengan tangan dan kaki yang jauh lebih panjang dari orang normal, namun dengan ukuran yang lebih tipis. Jadi sindrom Marfan adalah kelainan pada jaringan ikat yang menyebabkan tulang tubuh terlalu panjang dan sendi-sendi menjadi longgar. Penderita sindrom Marfan cenderung memiliki tangan dan kaki yang panjang namun tipis. Seorang penderita sindrom Marfan biasanya memiliki sendi yang fleksibel dan juga mengalami skoliosis. Sindrom ini bisa berujung pada komplikasi yang serius yang melibatkan jantung dan aorta atau arteri terbesar di tubuh manusia. Orang normal pada umumnya memiliki 23 pasang kromosom dalam setiap DNA mereka. Nah, mutasi pada salah satu kromosom ini atau lebih tepatnya pada kromosom nomor 15 dalam gen yang bernama FBN1 dapat menyebabkan seseorang menderita sindrom Marfan. Normalnya, gen FBN1 ini berfungsi untuk memproduksi protein fibrilin 1, yang tugasnya adalah untuk membangun jaringan ikat elastis pada tubuh dan mengontrol pertumbuhan tubuh kita. Nah, mutasi pada gen ini akan membatasi kemampuan tubuh untuk memproduksi fibrilin 1, yang dapat menyebabkan timbulnya gejala-gejala pada sindrom Marfan seperti dada yang cekung, penglihatan yang buruk, dan lain sebagainya. Dan tentu saja pertumbuhan jaringan ikat elastis yang menurun akan mengakibatkan pertumbuhan tulang menjadi makin tidak terkontrol, sehingga orang yang mengalami mutasi gen ini memiliki kaki, tangan, dan jari-jari yang lebih panjang dari orang pada umumnya. Karena jaringan ikat dapat ditemukan di seluruh tubuh, maka gejala sindrom Marfan ini bisa dirasakan di banyak bagian tubuh, meski tidak terjadi secara sekaligus. Gejala yang muncul bisa bersifat ringan hingga berat. Bahkan beberapa orang tidak mengalami gejala sama sekali. Meskipun ada yang tidak bergejala, umumnya penderita sindrom Marfan ini memiliki kelainan fisik yang khas, yaitu tubuh yang kurus tapi tinggi, serta lengan, kaki, dan jari yang tumbuh lebih panjang dari biasanya. Penderita sindrom Marfan juga cenderung memiliki sendi yang lebih lentur dibandingkan dengan orang pada umumnya. Nah, di samping gejala-gejala yang umum ditemui pada setiap orang, sindrom Marfan juga memiliki gejala sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah pada tulang belakang seperti skoliosis. Kemudian tulang dada menonjol keluar atau cukup ke dalam.
Rahang bawah tampak lebih kecil, gigi bertumpuk tidak beraturan, adanya gangguan pada penglihatan seperti glaukoma, rabun jauh, maupun katarak, stretch mark pada pundak, punggung bawah dan panggul, hingga gangguan-gangguan yang lebih serius yang melibatkan jantung kita dan pembuluh darah, seperti pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah arteri besar atau aorta maupun penyakit katup jantung. Sindrom Marfan ini merupakan salah satu sindrom yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Namun pengobatan dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan mengurangi gejala, terutama jika dilakukan sejak dini. Penanganan yang diberikan oleh dokter juga tergantung pada bagian tubuh yang mengalami gejala serta tingkat keparahannya. Seperti contohnya pada pasien sindrom Marfan yang mengalami gejala rabun jauh. Penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian kacamata dan lensa kontak yang sesuai. Sedangkan pada penderita katarak akan dilakukan operasi katarak. Kemudian pada bagian jantung dan pembuluh darah, pasien yang mengalami gangguan jantung, dokter akan meresepkan obat penghambat beta atau beta blockers seperti bisoprolol untuk meringankan kerja jantung dan beban aorta dalam menyalurkan darah. Kemudian untuk gejala yang paling sering pada tulang dan sendi, penderita sindrom Marfan dengan tulang dada yang menonjol keluar umumnya tidak perlu ditangani karena kebanyakan tidak menimbulkan masalah. Namun pada tulang dada yang menengok ke dalam perlu diperbaiki karena dapat menekan paru-paru dan mengganggu pernafasan. Pada pasien yang mengalami nyeri pada sendi juga akan dianjurkan untuk diberi obat paracetamol atau obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan sindrom Marfan serta mutasi pada manusia. Terima kasih Bu Amal karena telah mendengarkan.